Hai, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Malam ini aku pengen kita bikin semacam ruang aman ya. Kalau kamu lagi nonton ini dan ngerasa capek banget, capek karena harus terus-terusan jadi orang yang kuat, yang selalu mandiri, well, kamu ada di tempat yang tepat. Kita bakal ngebedah satu fenomena yang jujur aja, sering banget kita rasain tapi jarang banget mau kita akuin. Namanya anatomi hyperindependence atau kemandirian yang ekstrim. Oke, yuk langsung aja kita bahas pelan-pelan. Coba deh, pernah nggak kamu di situasi kayak gini? Kamu lagi terkapar sakit tipes, demam tinggi di kamar, atau ya minimal lagi burnout parah lah di kantor, kerjaan numpuk nggak karuan. Terus ada teman atau rekan kerja nanya nawarin bantuan. Tapi entah kenapa, mulut atau jari kamu pas ngetik di WhatsApp tuh otomatis nolak. Aman kok bro, gue udah pesen ojol, nyantai aja. Refleks banget nolak, bahkan tanpa mikir dua kali. Nah, ini bener-bener ngejelasin kontradiksi konyol di dalam diri kita. Di satu sisi, ketika kamu tuh bilang, gue bisa tangani, santai. Kelihatannya tangguh banget kan? Proyeksi ke dunia luarnya dapat banget. Tapi, realita di dalamnya, kamu tuh lagi sakit, capek fisik dan emosional, dan sebenarnya butuh banget diulurin tangan. Pertanyaannya, kenapa sih kita suka banget nyiksa diri sendiri kayak gini? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Realita si paling mandiri. Di lingkungan kita, jadi orang mandiri itu rasanya selalu diagung-agungkan ya kan? Kamu dapat tepuk tangan, dipuji-puji jadi pahlawan karena, gak pernah nyusahin orang lain. Tapi, mari kita jujur-jujuran sebentar. Pas tepuk tangannya udah berhenti, pas semua orang udah tidur, apa yang tersisa? Air mata jam 2 pagi. Yap, ada harga mahal yang diam-diam harus kamu bayar. Beban mental dan fisik dari ngerasa harus mikul seisi dunia sendirian itu berat banget. Pas kamu lagi bener-bener jatuh, kamu ngerasa kosong. Kayak nggak ada satupun bahu yang bisa diandalkan. Kesepian di tengah keramaian. Sakit banget kan? Sekarang kita coba bedah lebih dalam lagi di bagian kedua. Anatomi dari hyperindependence itu sendiri. Gini, kita harus lurusin satu mitos besar. Hyperindependence itu sama sekali bukan bakat dan bukan superpower. Sama sekali bukan. Itu tuh sebenarnya adalah respons trauma. Kalau kamu ngerasa panik luar biasa, atau sampai mual dan dihantuin rasa bersalah cuma gara-gara mau minta tolong hal sepele, percaya deh, itu cuma mekanisme pertahanan diri yang sebenarnya udah kedaluarsa. Secara neurologis, ini loh yang lagi terjadi di dalam kepala kamu. Sistem kamu tuh lagi kelebihan beban, overload. Kan otak manusia tuh punya sistem pertahanan yang namanya fight or flight, lawan atau lari. Nah, buat kamu yang punya hyperindependence, otak kamu itu seakan-akan stuck, alias nyangkut permanen di mode lawan. Kamu ngerasa kayak lagi di medan perang terus-terusan, siap siaga buat ngelindungin diri sendiri setiap detik. Melelahkan banget kan? Coba kita tarik mundur sedikit, lihat timelinenya. Bertahun-tahun lalu, mungkin banget kamu pernah sangat bergantung sama seseorang. Terus, terjadilah momen trauma itu. Bukannya dibantu pas lagi butuh-butuhnya, kamu malah diabaikan, dikecewain habis-habisan, atau yang paling parah, kamu dicap sebagai beban. Rasa sakitnya tuh dalam banget, membekas. Sampai akhirnya, hari ini amigdala di otak kamu, si pusat rasa takut itu, langsung nulis ulang algoritmanya. Dia bikin aturan baru. Manusia itu mengecewakan. Jangan pernah minta tolong lagi kalau nggak mau disakitin. Gitu. Sebagai gantinya, kamu bangun deh itu tembok beton yang tebal banget. Emang sih, tembok pertahanan ini sukses nahan rasa sakit dan kekecewaan dari luar biar nggak masuk. Kamu kelihatan keren, kokoh, super mandiri. Tapi masalahnya, di saat yang sama, tembok beton itu mengunci kamu di dalam. Tembok itu pelan-pelan berubah jadi penjara kesepian yang lucunya kamu ciptain sendiri. Nah, siap-siap, kita masuk ke bagian ketiga. Ini agak keras ya, tamparan realita soal krisis kepercayaan. Kamu mungkin sering banget pakai alasan klasik ini. Gue cuma nggak mau nyusahin orang lain. Klasik banget kan? Tapi jujur aja deh sama diri sendiri. Realitanya tuh jauh lebih gelap dari itu. Yang sebenarnya terjadi adalah kamu punya trust issues atau krisis kepercayaan stadium akhir, ditambah obsesi gila buat selalu pegang kendali. Singkatnya, kamu tuh nggak percaya sama siapapun di dunia ini selain diri kamu sendiri. Ada rasa perfeksionisme yang ekstrim banget di sini. Kamu ketakutan kalau kerjaan dikasih ke orang lain, hasilnya bakal berantakan, nggak sesuai standar kamu. Dan yang lebih parah lagi, ada ketakutan yang sampai bikin sesak napas kalau kamu harus nerima kebaikan orang. Kenapa? Karena di otak kamu, nerima bantuan itu sama dengan punya utang budi. Dan buat kamu, utang budi itu bikin kamu ngerasa lemah, rentang, dan gampang dikendalikan sama orang lain. Jadi, poin krusialnya tuh di sini. Dengerin baik-baik, karena ini lumayan nampar.
Nolak bantuan dari orang-orang terdekat yang tulus nawarin ke kamu, itu sebenarnya sama aja kamu nolak kasih sayang mereka. Secara nggak sadar, pas kamu nepis tangan teman atau pasangan yang mau bantu, kamu tuh lagi teriak, aku nggak percaya sama kamu. Padahal manusia itu udah diprogram buat saling ngebantu loh, izinin dong mereka nunjukin rasa sayangnya ke kamu. Strategi gue bisa lakuin semuanya sendiri ini emang dulu ngebantu banget. Itu zirah pelindung yang hebat yang nyelamatin kamu pas kamu lagi hancur-hancurnya dulu. Tapi masa berlakunya udah habis. Beneran deh, zirah itu sekarang udah terlalu berat. Dia mulai mencekik kamu dan pelan-pelan membunuh kamu dari dalam. Udah waktunya buat dilepasin. Oke, tarik napas dulu. Kita masuk ke bagian keempat, kotak P3K mental kita. Kabar baiknya nih, kamu tuh nggak rusak. Kamu nggak perlu diperbaiki. Kita juga nggak bakal langsung ngancurin tembok beton kamu itu pakai dinamit kok. Wah, bisa-bisa sistem saraf kamu langsung kaget parah. Kita bakal pretelin pelan-pelan, bata demi bata, pakai 3 langkah taktis ini. Delegasi mikro, audit utang budi, dan mempraktekkan kerentanan. Yuk kita bahas satu-satu. Kita mulai dari langkah pertama, delegasi mikro. Tenang, kamu nggak perlu tiba-tiba minjem duit puluhan juta ke teman. Nggak gitu. Mulai aja dari hal yang super kecil yang nyaris nggak ada risikonya. Coba deh, minta teman kamu pesenin es teh pas lagi di kafe, atau minta tolong rekan kerja buat forward email ke kamu. Tujuannya cuma satu kok, melatih lidah kamu buat ngomong kalimat minta tolong tanpa ngerasa harga diri kamu runtuh saat itu juga. Lanjut, langkah kedua, audit utang budi. Coba deh mulai rombak cara pikir kamu soal bantuan. Orang-orang ngebantu kamu itu karena mereka beneran peduli, mereka sayang sama kamu. Bukan karena mereka lagi nyatet invoice tagihan yang bakal ditagih bulan depan. Kamu nggak perlu panik mikirin cara ngebalas kebaikan mereka detik itu juga. Santai aja, cukup terima dengan lapang dada dan bilang terima kasih. Langkah ketiga. Nah ini dia, berlatih jadi rentan. Ingat terus prinsip ini, selesai itu jauh lebih baik daripada sempurna. Kadang, ngebiarin orang lain ngebantu itu berarti kamu harus ikhlas nerima hasil yang mungkin gak 100% sempurna di mata kamu. Tapi yang penting kerjaannya selesai dan beban di pundak kamu berkurang. Keberanian yang sesungguhnya itu bukan pas kamu kelihatan kuat terus, tapi pas kamu berani melepas topeng pahlawan kamu, ngaku kalau kamu capek, dan ngebiarin orang lain bawain ransel beban kamu bentar aja. Kalau ada satu aja hal yang pengen kamu ingat dari sesi kita hari ini, ingatlah kebenaran mutlak ini. Harga diri kamu itu nggak diukur dari seberapa mandirinya kamu. Kamu nggak harus ngelakuin semuanya sendirian cuma biar pantas buat dicintai. Kamu itu berharga, bener-bener berharga. Murni cuma karena kamu ada dan bernapas hari ini, titik. Nggak usah ditambahin syarat macem-macem. Nah, sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan nih buat jadi bahan renungan atau mungkin buat ditulis di jurnal kamu malam ini. Coba ingat-ingat lagi, kapan sih satu momen di mana kamu tuh aslinya udah hancur, butuh banget bantuan, tapi kamu milih bohong dan bilang, gue aman kok. Renungin itu, maafin diri kamu sendiri atas kebohongan itu, dan berjanjilah buat mulai ngebiarin diri kamu dibantu. Mulai besok. Terima kasih ya udah nemenin aku belajar bareng hari ini. Sampai jumpa di bedah materi selanjutnya. Dan yuk kita mulai belajar buat saling mengandalkan. Dadah!